Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertemuan yang kemarin, kaidah yang kedua, saya mengatakan annahum yaquluna ma da'auna wa tawajjahna ilaihim. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, sesungguhnya mereka mengatakan mada'auna, dan tidaklah kami menyeru mereka, berdoa kepada mereka, wa tawajjahna ilaihim. Tawajjaha kemarin dimaknakan menghadap, yang lebih tepat insyaallah meniatkan ibadah. Dan tidaklah kami meniatkan ibadah kepada mereka illa litolabil qurbah wasyafa'ah, kecuali untuk mendekatkan kepada Allah dan mengharapkan syafaat dari mereka. Itu ya, tawajjahna dimanakan kami meniatkan ibadah kepada mereka. Kemudian masuk kaidah yang ketiga. Silakan Pak Muin. Kaidah yang ketiga halaman 25. Yang ketiga. Walam ya. Hadisnya sekalian. Ya.
Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah yang ketiga dari kitab Qawaidul Arba, kata mu'alif rahimahullah ta'ala, saya Muhammad bin Abdul Wahab. Wal qaidatu salisatu, kaidah yang ketiga, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Anan nabiyya, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam, dhahara, nampak, diutus, ala unasin, kepada manusia-manusia, mutafarriqina fi ibadatihim, dalam keadaan manusia-manusia itu berbeda-beda dalam ibadah mereka. Minhum, di antara mereka, di antara para manusia, man ya'budul malaikata, ada di antara mereka yang menyembah malaikat. Wa minhum may ya'budul anbiya'a, di antara mereka ada yang menyembah nabi-nabi, wassolihina, dan orang-orang soleh. Masih ingat kemarin makna soleh? Siapa yang lupa? Siapa yang ingat? Mas Anam. Mas, siapa lah? Sugeng, soleh, tonggoku, apa koncoku? Di antara mereka ada yang menyembah nabi-nabi dan orang soleh. Apa soleh kemarin? Kemarin dulu, sudah lama. Salah seorang ulama salaf mengatakan, lupa namanya, idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil khaid. Jika engkau mendengar sesuatu maka tulislah meskipun di tembok. Ya, enggak ditulis lali ya. Masuk. Saya ingat masuk. Insyaallah. Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil khaid. Jika engkau mendengar sesuatu maka tulislah meskipun di tembok. Amin. Soleh itu maknanya man qama bihaqillahi wa haqqil ibad, seorang hamba yang memenuhi hak Allah dan hak-haknya para hamba. Sudah kemarin, seorang yang memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Wa minhum may ya'budul anbiya wa sholihin, di antara mereka ada yang menyembah nabi-nabi dan orang-orang soleh. Wa minhum may ya'budul ahjara wal asjara, di antara mereka ketika Nabi diutus ada yang menyembah bebatuan dan juga menyembah pepohonan. Wa minhum may ya'budu syamsa wal qamar, di antara mereka ada yang menyembah matahari dan menyembah bulan. Sekarang masih ada apa enggak? Menyembah matahari dan menyembah bulan. Orang-orang Jawa yang apa jenis? Kejawen, beribadahnya itu ketika matahari sudah terbenam sama ketika matahari mau terbit. Ketika sudah terbenam menghadap kiblat, melafadzkan suatu lafadz imbuh. Lafadznya apa? Pernah lihat apa enggak? Tetangga kemarin dulu dah. Jadi ketika matahari terbenam sehabis maghrib itu menghadap kiblat, melafadzkan satu lafadz tertentu. Mungkin tata cara sholat mereka seperti itu. Demikian juga ketika matahari mau terbit, menghadap ke timur kemudian melafadzkan sesuatu. Itu ibadah mereka. Ada.
Wa minhum may ya'budu syamsa wal qamar, di antara mereka ada yang menyembah matahari dan menyembah bulan. Wa qatalahum Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan Nabi alaihi salatu wasalam memerangi mereka jami'an semuanya, walam yufarriq bainahum, dan tidak membedakan di antara mereka. Maksudnya sembahannya apapun tetap diperangi. Sembahannya berupa apapun tetap diperangi oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kata pensyarah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, al-qaidatu salisatu, kaidah yang ketiga, anan nabiyya alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasalam bu Isa diutus ila unasin minal musyrikina, diutus kepada manusia-manusia dari kalangan kaum musyrikin. Minhum may ya'budul malaikata, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum may ya'budu syamsa wal qamar, di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa minhum may ya'budul asnam, di antara mereka kaum musyrikin ada yang menyembah patung-patung. Wal ahjar wal asjaro, dan menyembah batu-batuan dan pepohonan. Wa minhum may ya'budul auliya was solihina, dan di antara mereka ada yang mengibadahi wali-wali dan orang-orang soleh. Wada, dan ini min qabahi syirki, adalah termasuk kejelekan kesyirikan, termasuk jeleknya kesyirikan. An ashabahu, sesungguhnya pelaku kesyirikan la yajtami'una ala syai'in wahidin, mereka itu tidak berkumpul pada satu perkara. Orang-orang musyrik tidak berkumpul pada satu perkara, sembahnya macam-macam. Bikhilafil muwahhidin, berbeda orang-orang yang bertauhid. Fa inna ma'budahum wahidun, karena sesungguhnya sembahan mereka orang-orang yang bertauhid adalah satu, subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis pensyarah menyebutkan ayat a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah sembahan-sembahan yang banyak itu khairun, lebih baik, amillahul wahidul qahhar, ataukah Allah yang maha satu, maha perkasa? Ini ucapan siapa? Nabi ketika di penjara, ditakoi takwil mimpi malah jawabnya masalah tauhid terlebih dahulu kan. Nabi Yusuf ketika diminta untuk mentakwilkan mimpi, beliau menjelaskan permasalahan tauhid terlebih dahulu kepada dua orang yang sama-sama masuk penjara bersama beliau alaihissalam. Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar, apakah sembahan-sembahan yang banyak itu lebih baik, ataukah Allah yang maha satu, maha esa, al-qahhar, yang maha perkasa? Ma ta'buduna min dunihi, tidaklah kalian menyembah min dunihi, dari selain Allah, illa asma'an samaitumuha, kecuali nama-nama samaitumuha, yang kalian itu memberikan nama-nama tersebut. Antum wa aba'ukum ma anzalallahu min sultan, kalian dan bapak-bapak kalian yang Allah tidak menurunkan keterangan atasnya. Famin salbiyati syirki wa abatilihi, dan termasuk salbiyati syirki, termasuk sisi negatif, salbiyah sisi negatif, termasuk sisi negatif kesyirikan, wa abatilhi, dan kebatilan-kebatilan syirik. Anna alahu, sesungguhnya pelaku kesyirikan, mutafarriquna fi ibadatihim, mereka itu berbeda-beda dalam ibadah-ibadah mereka. La yajma'uhum dhabitun, tidak menyatukan mereka suatu kaidah. Li'annahum la yasiruna al aslin, karena mereka itu
tidak berjalan di atas suatu pondasi yang benar. Kayak kebid'ahan itu mereka berbeda-beda apa enggak? Kalau bid'ah, ana sing selawatan malam Jumat, ada sing selawatan malam Senin. Jadi kalau pulang dari sini tuh mesti ketemu wong selawatan. Masjid iki kena dititeni iki selawatane malam Jumat, sing kono malam Kamis, malam Jumat, beda-beda pokoknya selawatane. Jadi kebid'ahan dan kesyirikan tidak dikumpulkan di atas satu kaidah. Li'annahum la yasiruna ala aslin, karena sesungguhnya mereka tidak berjalan di atas suatu pondasi yang benar. Wa innama yasiruna ala ahwaihim wa du'ayatil mudallilin. Hanya saja mereka itu berjalan di atas hawa nafsu mereka dan seruan-seruan para penyesat. Fataktsuru apa itu bacanya? Tafarruqatihim. Fataktsuru tafarruqatihim, maka menjadi banyaklah perbedaan-perbedaan mereka. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah menyebutkan suatu permisalan. Rajulan, seorang laki-laki, fi syuraka mutasyakisuna. Seorang laki-laki tersebut menjadi budak orang-orang yang berserikat, tapi orang-orang yang berserikat tersebut berselisih. Wa rajulan salaman li rajulin, dan seorang budak yang selamat hanya untuk satu orang. Hal yastawiyani mathala, apakah dua orang tersebut sama? Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Faham dah ini ayat ini? Jadi permisalan orang-orang yang menyembah selain Allah, menyembah sembahan-sembahan yang banyak itu seperti seorang budak yang dimiliki oleh beberapa majikan. Pelaku kesyirikan dipermisalkan seperti seorang budak yang memiliki beberapa majikan, yang majikan-majikan tersebut berselisih. Orang yang bertauhid, wa rajulan salaman li rajulin, nah, orang yang hanya menyembah Allah itu majikannya cuma satu. Apakah permisalannya seperti itu? Dua orang yang seperti itu keadaannya itu sama? Tentunya tidak. Falladzi ya'budullaha wahdahu mithlul mamluk alladzi yu'abbiduhu syakhsun wahidun yartahu ma'ahu. Maka seseorang yang menyembah Allah wahdahu semata, seseorang yang menyembah Allah semata seperti seorang budak yang dijadikan budak syakhsun wahidun, jadikan satu orang majikan saja. Yartahu ma'ahu, ya, seorang budak tersebut senang bergembira bersama majikannya. Ya'rifu maqasidahu, budak tersebut yang dimiliki satu orang majikan faham maqasidahu, apa keinginan majikannya. Wa ya'rifu matalibahu, tahu apa yang diinginkan majikannya. Wa yartahu ma'ahu, dan dia merasa senang dengan majikannya yang cuma satu itu. Lakin al-musyriku, akan tetapi seorang musyrik, mithlul ladzi lahu iddatu malikina. Seorang musyrik itu semisal
seorang budak yang dimiliki beberapa majikan. Ma yadri man yurdi minhum, budak tersebut tidak tahu majikan mana yang akan dia jadikan bisa ridho. Kullu wahidin lahu hawa, setiap majikan-majikan tersebut memiliki keinginan terhadap budak tersebut. Wa kullu wahidin lahu tolabun, setiap majikan tersebut memiliki tuntutan. Wa kullu wahidin lahu rugbatun, setiap majikan memiliki keinginan. Kullu wahidin yuriduhu ayyatiyahu ingdahu, setiap majikan menginginkan dia agar budak tersebut selalu berada di sisinya. Paham permisalannya ini, Mas Alvin? Paham ya, Mas Umar? Jadi awake dhewe nek dadi budak, majikane akeh iku permisalannya seorang musyrik. Majikan satu ngakon ngalor, majikan yang kedua ngakon ngidul, bingung ya? Permisalan seperti itu. Waliyadza qala subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Allah menyebutkan daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna, yakni maksudnya yamlikuhu iddatu ashkhasin, budak tersebut dikuasai, dimiliki beberapa orang. La yadri man yurdi minhum, dia tidak tahu siapa di antara majikan-majikan tersebut yang bisa dipenuhi semua hajatnya. Wa rajulan salaman li rajulin, dan seorang laki-laki yang selamat hanya untuk seorang majikan. Malikuhu syakhsun wahidun, pemiliknya hanya satu orang. Hadza yartahu mahu, maka budak yang dimiliki satu orang tersebut bisa bersenang, merasa senang dengan majikannya. Hadza mathalun, permisalan seperti ini darabahullahu lil musyrik walil muwahhid, Allah berikan, Allah permisalkan untuk seorang musyrik dan seorang ahlu tauhid. Paham sampai sini, Mas Hedi? Paham ya? Permisalan yang Allah sebutkan tentang orang yang berbuat kesyirikan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan permisalan-permisalan dalam Al-Quran itu supaya kita itu bisa menyaksikannya, seolah-olah dengan kedua mata menyaksikan permisalan tersebut. Seperti lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyi'an mutasaddi'a min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, tentu gunung itu akan hancur. Jadi Allah menyebutkan permisalan agar menjadi jelas bagi hamba-hambanya. Fal musyrikuna mutafarriquna fi ibadatihim, maka orang-orang musyrik mereka itu berbeda-beda dalam ibadah-ibadah mereka. Wan nabiyyu alaihi salatu wasallam qatalahum, dan Nabi alaihi salatu wasallam memerangi mereka. Walam yufarriq bainahum, tidak membedakan di antara mereka. Qatalal wasaniyina, Nabi memerangi al-wasaniyin, penyembah berhala. Jadi wasanun itu berhala-berhala lebih umum, bisa berupa patung, bisa berupa batu, bisa berupa pohon. Adapun sonamun itu khusus patung. Wasan berhala-berhala lebih umum, sembahan lebih umum, bentuknya lebih umum. Adapun sonam patung. Qatalal wasaniyina, Nabi memerangi para penyembah berhala-berhala. Wa qatalal yahuda wan nasara, beliau juga memerangi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Wa qatalal majusa, beliau memerangi orang-orang Majusi, para penyembah api.
qatala jami'al musyrikina, beliau memerangi semua orang-orang musyrik. Wa qatala alladzina ya'budunal malaikata, dan beliau juga memerangi orang-orang yang beribadah kepada para malaikat. Walladzina ya'budunal awliya'a wassalihin, dan juga memerangi orang-orang yang menyembah wali-wali dan orang-orang soleh. Walam yufarriq bainahum, dan beliau tidak membedakan di antara mereka. Fadha fihi raddun 'ala alladzina yaquluna, maka kaidah yang kedua ini adalah raddun, suatu bantahan, 'alal ladzina yaquluna, terhadap orang-orang yang mengatakan alladzina ya'buduna as-sanama laisa misla alladzi ya'budu rajulan shalihan wa malakan minal malaika. Misla atau mislu, Mas Alvin? Misla. Jadi orang-orang yang menyembah patung laisa mislal ladzi ya'budu rajulan sholihan. Orang-orang yang menyembah patung itu tidak sama dengan orang-orang yang menyembah laki-laki soleh dan malaikat dari para malaikat. Li'anna haula'i ya'budunal ahjaron wa asjaron, karena mereka itu menyembah batu-batu dan pepohonan. Ya'buduna jamadatin, mereka itu mengibadahi, menyembah benda-benda padat. Ammal ladzi ya'budu rajulan sholihan, adapun seseorang yang menyembah laki-laki yang soleh, wa waliyan, ataupun menyembah seorang wali min auliyaillah, dari wali-wali Allah, laisa mislal ladzi ya'budul asnam, tidak sama dengan seseorang yang menyembah patung-patung. Wa yuriduna bidzalika, dan mereka menginginkan dengan ucapan seperti itu, annalladzi ya'budul qubura, sesungguhnya seseorang yang beribadah kepada kuburan al-ana, pada saat ini, yakhtalifu hukmuhu, berbeda hukumnya, anilladzi ya'budul asnam, dari orang-orang yang menyembah patung-patung. Fala yukfar, fala yukfar, maka mereka tidak dikafirkan. Wala yu'tabaru amaluhu hadza syirkan, dan tidak pula dianggap perbuatan mereka beribadah kepada kuburan itu adalah satu kesyirikan. Wala yajuzu qitaluhu, dan tidak boleh memerangi mereka. Paham alinea ini? Jadi tidak boleh disamakan antara orang-orang yang menyembah kuburan dan orang-orang yang menyembah patung-patung. Maka kami katakan, paham tidak ini? Intinya orang yang beribadah kepada kuburan itu tidak boleh dikafirkan, karena kan yang di kuburan itu orang soleh, wali. Berbeda dengan orang yang menyembah patung-patung. Kita itu kan ke kuburan tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang menyembah benda-benda padat. Kita akan mendatangi orang-orang soleh, wali-wali Allah. Sekarang para wali yang dimakamkan di pucuk-pucuk gunung itu, ada jaminan mereka itu adalah orang-orang soleh? Ana riwayate, yakin mereka itu orang soleh? Mas Anam, Sunan Muria contohnya, wah yakin niku wong soleh? Tidak ada riwayat, padahal waktunya lebih dekat dari zaman Nabi loh. Zaman Nabi yang 1400 wae saiki jelas ana kok. Iku sing lebih dekat gak ana? Piye?
Maksudnya kan ana buku catetane ngono lho. Ah ana sanate. Kan paling cerita temurun-temurun dari ngono ya. Nggak ada jaminan yang dikubur tersebut, yang didatangi, yang diziarahi itu adalah wali-wali Allah. Nggak ada jaminan. Jadi mereka menginginkan orang-orang yang beribadah kepada kuburan itu jangan dikafirkan karena berbeda keadaannya dengan orang-orang yang beribadah kepada patung-patung. Fanaqulu maka kami katakan ar-rasulu lam yufarriq bainahum. Ar-rasul alaihi salatu wasalam tidak membedakan di antara mereka. Bahkan i'tabarahum musyrikina kullahum. Nabi beliau menganggap mereka musyrikina, orang-orang musyrik, kullahum semuanya. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum. Beliau menghalalkan darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Walam yufarriq bainahum, dan beliau tidak membeda-bedakan di antara mereka. Walladzina ya'budunal masiha, dan orang-orang yang mengibadahi al-masih, Masih Isa ibnu Maryam. Wal masihu rasulullah, al-masih itu utusan Allah. Wa ma hadza qatalahum, meskipun mereka menyembah Isa, padahal Isa itu utusan Allah, tetap diperangi Nabi. Wal yahudu ya'buduna Uzairan, orang-orang Yahudi mengibadahi Uzair. Wa huwa min anbiya'ihim, Uzair itu termasuk nabi-nabi mereka, orang-orang Yahud. Au min salihihim, atau termasuk dari orang-orang soleh mereka. Qatalahum Rasulullah, Nabi Rasulullah tetap memerangi mereka. Walam yufarriq bainahum, tidak membeda-bedakannya. Fasyirku la tafriqa fihi, maka kesyirikan tidak ada perbedaan di dalamnya. Baina, antara man ya'budu rajulan sholihan, antara seseorang yang menyembah seorang laki-laki soleh, au ya'budu sonaman, atau menyembah patung, au hajaron au syajaron, atau menyembah batu atau pohon. Li'anna syirka, karena sesungguhnya kesyirikan adalah ibadatu ghairillahi kainan man kana, beribadah kepada selain Allah siapapun yang diibadahi. Waliyadha yaqulu, oleh karena itu Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, sembahlah Allah dan sembahlah oleh kalian Allah, wala tusyriku bi syai'a, dan janganlah kalian mensekutukan bersama Allah syai'an, dengan sesuatu pun. Wa kalimatu syai'an, kalimat syai'an, lafadz syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi, bentuknya nakirah fi siyaqin nahyi, dalam syiak an-nahyu, larangan. Ta'ummu kulla syai'in, maka mencakup segala sesuatu. Lawannya nakirah apa lawannya nakirah? Apa Mas Alvin? Lawannya nakirah ma'rifat. Contoh-contoh isim ma'rifat apa wae? Amin. Alif apa? Domir. Tambah alif lam. Hah? Alam, nama orang, lakob. Isim isyarah. Mudhaf kepada ma'rifat. Terus alawi si mausul. Ada 7 ya, si ma'rifat. Jadi lafadz syai'an itu bentuknya nakirah dalam bentuk larangan, maka mencakup segala sesuatu. Allah itu tidak boleh disekutukan dengan sesuatu pun. Ta'ummu kullaman usyrika ma'allah, mencakup segala sesuatu yang disekutukan bersama Allah.
minal malaikati baik bersama malaikat war rusuli ataupun para rasul para utusan wasolihina dan orang-orang soleh wal aulia dan wali-wali wal ahjari wal asjar batu-batuan dan pepohonan. Dalilnya ucapan Allah Ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah, dan perangilah mereka hatta la takuna fitnah sampai tidak ada fitnah. Fitnah di situ maknanya kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan supaya hendaknya agama itu hanya untuk Allah. Kata pensyarah qauluhu, ucapan penulis kitab wa dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah, yakni ad-dalilu ala qitalil musyrikina, dalil untuk memerangi orang-orang musyrik min ghairi tafriqin bainahum, tanpa ada perbedaan di antara mereka, tanpa membeda-bedakan di antara mereka hasba ma'budatihim, sesuai sembahan-sembahan mereka. Qaulu ta'ala wa qatiluhum, dan perangilah mereka, wa hadza amun likulil musyrikina, ini umum bagi setiap musyrik, bagi orang musyrik semuanya. Lam yastasni ahadan, Allah tidak mengecualikan seorang pun, pokoknya musyrik perangi. Tsumma qala hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada fitnah, yakni asyirku wal fitnah asyirku. Fitnah di dalam ayat tersebut adalah kesyirikan, ai la yujadu syirkun, yakni sampai tidak ditemukan kesyirikan. Wa hadza amun, ini juga umum, ayya syirkin, semua bentuk kesyirikan. Sawaan asyirku fil aulia, baik kesyirikan itu beribadah kepada para wali wasolihin dan orang-orang soleh, au bil ahjar, atau beribadah kepada batu-batu wal asjar, au bil asjar, ataupun terhadap pepohonan, au bis syamsi au bil qamar, ataupun beribadah kepada matahari ataupun beribadah kepada bulan. Wa yakuna ad-dinu, takunul ibadatu kulluha lillah, supaya ibadah itu semuanya hanya milik Allah. Laisa fiha syarikatun, tidak ada fiha dalam ibadah tersebut sekutu, liyahadin kainan man kana, bagi seorang pun siapapun dia. Fala farqa baina syirki bil auliya'i wassalihin, maka tidak ada perbedaan antara kesyirikan mensekutukan Allah dengan wali-wali dan orang-orang soleh, au bil ahjari au bil asjar, ataupun mensekutukan Allah dengan bebatuan dan pepohonan, au bisyayatini au ghairihim, ataupun dengan syaitan-syaitan atau yang selainnya. Kata mu'allif penulis kitab, paham gak iki? Paham Pak? Pak sinten Pak Supomo? Paham mboten iki? Sampaikan Pak, jenengan pahami pripun Pak? Diangkat suaranya Pak. Kurang keras Pak. Dilarang berbuat kesyirikan, beribadah kepada wali.
Jadi kaidah yang ketiga, sembahan-sembahan manusia yang bermacam-macam tetap saja mereka diperangi Nabi alaihissalam dan tidak membedakan sembahan mereka. Semuanya tetap diperangi, apapun bentuk sembahan mereka tetap diperangi Nabi. Zaman ini sembahan mereka macam-macam apa enggak? Mas Alvin, contoh nih, kabeh ning masjid lho, wong Islam. Macam-macam, setiap kampung punya punden ya. Sembahan kan macam-macam berarti. Ada masing-masing kampung memiliki danyang sendiri-sendiri. Jadi sembahannya bermacam-macam. Wa dalilu syamsi wal qamar. Dalil matahari dan bulan. Qaulu ta'ala, ucapan Allah Ta'ala, wa min ayatihil lailu wan nahar, dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah al-lailu, malam, wan naharu, dan siang, wasyamsu wal qamar, dan juga matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari, janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kalian sujud kepada bulan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari itu untuk suatu hikmah. Banyak manfaatnya untuk hamba-hambanya, dan Allah tidaklah menciptakan matahari tersebut untuk diibadahi. Dalla ala anna hunaka man yasjudu lisyamsi wal qamari. Ayat tersebut menunjukkan ala anna hunaka, di sana man, ada orang, yasjudu lisyamsi wal qamari, orang yang sujud kepada matahari dan sujud kepada bulan. Kalau di Jepang itu tempat ibadahnya apa? Sujud pada matahari. Apa mas? Jepang punya tempat ibadah apa enggak? Saya pernah ke Jepang. Punya pak? Nah, tempat ibadah kan mestine ono bangunan sing tinggi kok ben ketok sing ngene apa piye ngono. Apa tempat sing lapang sekali ngono. Kita kok bangunan umum kabeh ya. Ya Mas Edi. Belum pernah ke Jepang. Loh, belum pernah jadi TKI berarti ya. Hukumnya jadi TKI ke negara-negara tersebut ya. Boleh apa enggak? Boleh, tapi ono syaratnya. Kan katanya negara Jepang menyembah matahari dah. Ya, Pak. Jadi kata mu'allif ini menunjukkan la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Ayat ini menunjukkan di sana itu ada seseorang yang sujud kepada matahari dan sujud kepada bulan. Waliyadha naha ar-rasul alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu naha, melarang, ar-rasul alaihi salatu wasalam, beliau alaihi salatu wasalam melarang anis sholati ingda tulu'i syamsi wa ingda ghurubiha. Beliau melarang umatnya untuk melakukan sholat ingda tulu'i syamsi, ketika matahari terbit, wa ingda ghurubiha, dan ketika matahari terbenam. Lah nek salat subuh tangine pas matahari terbit boleh apa ndak? Adzan subuh ora krungu. Tangine pas matahari terbit. Nggih, salat engko nek sekalian duha apa langsung salat? Iya, Pak. Langsung salat. Yakin? Iki mau larangannya pripun?
Arane satu. Pak Muin jawabnya langsung sholat loh. Pak Muin sing bertanggung jawab. Nabi alaihissalam melarang sholat ketika matahari terbit. Contohnya pas teko masjid, mungkin pas ada keperluan mampir masjid, kan ada sholat tahiyatul masjid. Sholat pas matahari terbit dilarang. Wa ing biha, meskipun ada perselisihan. Dan ketika matahari mau terbenam, saddan lidzari'ah, karena menutup sebagai suatu hal yang menjadikan perantara. Li'anna hunaka, karena di sana man yasjudu lisyamsi, ada orang yasjudu lisyamsi, orang yang sujud kepada matahari ingda tulu'iha, ketika matahari terbit, wa yasjudu laha, dan juga ada orang yang sujud laha lisyamsi, sujud kepada matahari ingda ghurubiha, ketika matahari terbenam. Fanuhina, fanahaina atau fanuhina Mas Alvin? Nuhina, maka kita dilarang, dimajhulkan. Fanuhina, kita dilarang an nusalliya fi hadzainil waqtaini, kita dilarang melakukan sholat fi hadzainil waqtaini, dalam dua waktu ini. Wa in kanatis sholatu lillah, meskipun sholatnya itu untuk Allah, meskipun sholatnya ikhlas ittiba kepada Nabi, tetap dilarang ketika dua waktu tersebut. Lakin lamma kana fi sholati fi hadzal waqti musyabihatan li fi'lil musyrikin muni'a min dzalika, ketika sholat dalam dua waktu tersebut musyabihatan adalah menyerupai li fi'lil musyrikina, menyerupai dengan perbuatan orang-orang musyrik, muni'a, maka dilarang min zalika, dari perkara tersebut, melakukan sholat saddan lidzari'ah, menutup suatu perantara yang mengantarkan kepada kesyirikan, allati tufdi ila syirki, yang mengantarkan kepada kesyirikan. Wa Rasul alaihi salatu wasalam, dan Rasul alaihi salatu wasalam ja'a bin nahyi anis syirki, datang diutus oleh Allah untuk melarang dari kesyirikan, wasadda dzara'i'ahu, dan menutup perantara-perantaranya, al-mufdiyati ilaihi, yang mengantarkan ilaihi kepada kesyirikan. Itu yang pertama, tentang ada orang yang beribadah kepada matahari dan bulan. Sampai sini insyaallah paham kabeh. Jajal ulangi Mas. Kaidah yang pertama. Lha jen buka buku ah. Kok belum lho wingi lapo wae? Ngale tiga. Bedhe kok malah milih. Ora lulus berarti. Mas Sugeng. Yang pertama. Diangkat suarane. Dalam tauhid rububiyah tidak memasukkan atau menjadikan seorang menjadi muslim. Itu yang kaidah pertama. Yang kedua Mas Alvin, padha wae. Kami itu hanya menjadikan mereka sebagai perantara antara kita dan Allah. Terus yang terakhir, Mas Andika, lagi we.
Nabi merangi siapapun yang menyembah selain Allah apapun sembahannya. Ya. Allah Ta'ala itu 3, tinggal 1 lagi. Kitab iki sini mau papat iku pokoknya 4 kaidah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.